Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran para perempuan dalam perang Uhud yang tak banyak diketahui, salah satunya adalah Nusaybah radhiyallahu anha. Berawal pada hari Sabtu, setelah 7 malam di bulan Syawal berlalu atau selang 32 bulan setelah hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama 1000 pasukan untuk memenuhi tantangan kaum kafir Quraisy yang mengajak umat Islam kembali berperang. Ketika terik matahari mulai beranjak ke tengah langit yang menandakan waktu siang, sambil menenteng sekaleng air minum, Nusaybah radhiyallahu anha pergi dan beranjak ke medan peperangan di Uhud. Ia tidak ingin duduk dengan nyaman di rumah, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lelah dan susah payah untuk menegakkan ajaran Islam, meski harus berperang. Gejolak cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membuat dia rela berpanas-panasan untuk pergi ke Uhud, guna ikut andil dalam menjunjung tinggi agama dan syariat Islam, walaupun hanya dengan memberikan minum kepada bala tentara Islam. Setelah semua keluarganya, mulai dari suami dan kedua anak laki-lakinya berangkat terlebih dahulu bersama para pasukan Islam yang lain. Sampai di Uhud, Nusaybah menjalankan tugasnya dengan baik. Ia membagikan air minum kepada bala tentara Islam. Setidaknya hal tersebut mampu menghilangkan sedikit dahaga, dan menambah cairan tubuh yang terkuras, sekaligus untuk membuktikan bahwa ia adalah wanita pemberani yang tidak takut akan berkecamuknya peperangan. Namun, hal yang tak diinginkan terjadi, ketika secara mendadak, pasukan musuh menyerang balik pasukan Islam, dan menusuk pertahanan tentara Islam, hingga menjebol benteng pertahanan yang di dalamnya terdapat komandan pasukan Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat nyawa sang kekasih yang ada di hadapannya sedang terancam, Nusaybah tak tinggal diam. Kecintaan yang mendalam terhadap sosok Nabi terakhir itu, menuntutnya untuk mengambil sebilah pedang dan menghadang musuh yang hendak menyerang dan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tebasan pedang yang mendekati tubuh sang kekasih, ia hadang dan tahan dengan kemampuan berperang yang baru saja ia dapatkan, hingga akhirnya, Nusaybah harus mengorbankan tebasan pedang musuh mengenai lehernya, serta meninggalkan luka yang membekas. Melihat sayatan luka yang dalam, para sahabat mengingatkan kepadanya untuk menghentikan aksinya. Namun benih cinta yang telah tumbuh dalam dirinya telah membutakan semua peringatan itu. Sekali lagi, ia tidak ingin hidup nyaman sementara kekasihnya terancam. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, wafat 852 Hijriah, dalam salah satu kitabnya menceritakan sebuah riwayat perihal Nusaybah, saat ditanya perihal luka-luka yang menyayat badannya, kemudian menceritakan kisah heroiknya ketika melindungi Rasulullah. Dalam kitab Al-Isyabah disebutkan, ketika para sahabat kocar-kacir dalam peperangan Uhud, aku memberanikan diri untuk menyibakkan pedang, dan melontarkan anak panah untuk melindungi Rasulullah dari serangan musuh. Ketika musuh Allah, Ibnu Qomiyah berhasil merangsek masuk ke dalam pertahanan, hingga mendekati Rasulullah, aku pun berlari dan menghalangi langkah dan maksud buruknya. Dengan sekuat tenaga, aku melawannya, namun, perlawananku tak membuahkan hasil karena dia memakai pelindung dan tameng di sekujur tubuhnya sehingga sabetan pedangnya pun mengenai leherku, dan meninggalkan gores luka yang sangat dalam. Imam Ibnu Hajar, Al-Isyabah fi Tamyizi As-Sahabah, Beirut, Darul Jaili 1412, Juz 8, halaman 265. Saksi mata yang juga turut hadir dalam heroiknya perang Uhud kala itu memberikan pernyataan akan kegigihan dan pengorbanan Nusaybah dalam melindungi Rasulullah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, sungguh aku melihat Nusaybah saat itu berjibaku dalam menangkis serangan Ibnu Qomiyah yang bermaksud membunuh Rasulullah, hingga ia terkena sabetan pedang yang tepat mengenai lehernya. Sebanyak 13 bekas sabetan pedang di sekujur tubuhnya, dan tangan yang hampir putus ialah bukti ketulusan cintanya kepada Rasulullah. Ibnu Sa'ad, At-Tabakat Al-Kubra, Beirut, Darus Sadir, Juz 8, halaman 415. Menurut Syekh Yusuf, wafat 1384 Hijriah, di saat yang bersamaan, Nusaybah mendapatkan apresiasi luar biasa dari kekasihnya, Rasulullah. Beliau mengakui kegigihannya, bahkan, ketika Rasulullah ditanya kejadian perang Uhud, serta peran dari Nusaybah bin Ka'ab, beliau bersabda, "Tidaklah aku menoleh ke sisi kanan maupun kiri.
melainkan aku melihat dia, Nusaybah, berperang untuk melindungiku. Syekh Yusuf, Hayatu As-Sahabah, Muasasah Ar-Risalah, 1999, Juz 2, halaman 130. Kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjalar dalam diri Nusaybah binti Ka'ab terbalas dengan pujian sang kekasih kepadanya. Dalam beberapa riwayat Rasulullah memujinya melebihi beberapa sahabat laki-laki yang berperang saat itu. Yang artinya sungguh tingkat dan kedudukan Nusaybah binti Ka'ab hari ini, perang Uhud, lebih mulia dari orang-orang tersebut, menunjuk para komandan perang dari kalangan laki-laki. Syamsuddin Adz-Dzahabi, Siyaru Alami An-Nubala, Muasasah Ar-Risalah, 1985, Juz 2, halaman 278. Demikian potret cinta yang tergambar dari sosok Nusaybah. Ia mendapatkan cinta balasan dari sang kekasih. Ketulusannya membuat Rasulullah membalas cintanya, yang diwujudkan dalam bentuk perhatian dan kegembiraan atas keselamatan dari Nusaybah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, pasca perang Uhud, dan kepulangan Rasulullah dari daerah Hamra, Al-Asad, ia tak bisa beristirahat dengan tenang sebelum mengutus salah seorang sahabatnya, Abdullah bin Ka'ab, saudara Nusaybah, untuk mengecek kondisi Nusaybah, hingga ia mendapat kepastian akan keselamatannya. Sambil ditemani rasa lega dan gembira atas keselamatan Nusaybah, ia pun beristirahat dengan tenang. Al-Asqalani, 8/265. Kian sekilas sejarah sahabat wanita Nusaybah bin Ka'ab. Perjuangannya untuk sang kekasih sangat besar, bahkan nyawa hampir menjadi taruhannya. Ia tidak peduli akan dirinya, tak peduli akan keselamatannya, yang penting Rasulullah dalam keadaan selamat. Ia rela sekalipun harus tertukar dengan nyawanya. Demikianlah cinta yang sebenarnya. Ia tidak akan memperhitungkan apa yang diberikan kepada kekasih, sepanjang bisa membuat bahagia kekasihnya, apapun akan dilakukan untuk meraih kebahagiaan itu. Jika selama ini kita mengenal sosok Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kesabaran, dan istri-istrinya yang salehah, bahkan menjadi ibu dari semua orang-orang beriman, Ummahatul Mukminin, maka tidak ada salahnya jika saat ini penulis menjelaskan salah satu sosok wanita yang sangat berperan dalam perjuangan Rasulullah, khususnya di saat meletusnya perang Uhud. Dalam banyak catatan sejarah, wanita tidak hanya sosok yang berperan di belakang panggung, atau bersembunyi di balik peran seorang lelaki. Terkadang beberapa dari mereka memiliki peran yang tak kalah pentingnya dari peran lelaki. Di antara sekian banyak wanita itu adalah Ummu Imarah Nusaybah binti Ka'ab, salah satu sahabat wanita yang berjumpa dengan Rasulullah dan beriman pada ajaran yang dibawanya. Kiprah dan peran wanita yang satu ini dalam perkembangan Islam layak mendapatkan apresiasi, bahkan sangat tepat jika mendapatkan julukan The Fighter Woman, petarung wanita yang kuat. Jika selama ini petarung hebat hanya muncul dari sosok seorang laki-laki, maka semua itu tidaklah benar. Sebab, pada masa Rasulullah ada salah satu wanita yang juga hebat dalam berperang melawan orang-orang kafir yang memusuhi Nabi saat itu. Salah satu pakar sejarah Islam abad 13, Imam Khairuddin Mahmud bin Muhammad Az-Zarqili Ad-Dimishqi, wafat 1396 Hijriyah, dalam kitabnya menisbatkan julukan tersebut kepada sahabat wanita yang satu ini. Dalam kitabnya disebutkan, Ummu Imarah Nusaybah binti Ka'ab bin Auf, dari distrik An-Najjar, salah seorang sahabat wanita yang terkenal keberaniannya. Ia tergolong sebagai prajurit perang pemberani dan patriotik. Imam Az-Zarqili, Al-Alam li Asyuri Ar-Rijali wa An-Nisai min Al-Arabi wa Al-Mustakrobin wa Al-Mustashrikin, Darul Ilmi, 2002, Juz 8, halaman 19. Allahu alam bisawab, sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalam.